Perkenalkan, nama saya Hestiwana Mahardika dengan NPM 20150610005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur direktori Linux dan perintah dasar Linux. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang struktur direktori Linux. Struktur direktori Linux memiliki sistem pada Linux sedikit berbeda dengan Windows, di mana Linux hanya mempunyai satu induk direktori atau folder, yaitu root, yang dilambangkan dengan garis miring. Sedangkan pada Windows menggunakan partisi yang biasanya diberi label folder D, E, F, dan sebagainya. Struktur direktori merupakan hal penting yang harus dipahami dalam menggunakan operasi sistem Linux. Dan setiap untuk direktori pada Linux memiliki fungsi masing-masing yang harus benar-benar dipahami dan dipraktekkan agar memudahkan dalam mengingat fungsi dari direktori tersebut. Pertama, saya akan buka terminal terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan ketikkan sudo sudosu ini berfungsi untuk agar terhubung sebagai root. Root ini kita dapat mengoprek operasi sistem yang kita miliki. Sedangkan garis miring ini atau disebut dengan root direktori induk yang menampung subdirektori lain maupun file sistem di Linux. Sedangkan root berfungsi untuk menyimpan semua file yang dimiliki oleh user root dan hanya dapat diakses oleh user root itu sendiri. Selanjutnya saya ketikkan cd Maka ini adalah struktur direktori yang ada pada Linux, terdiri dari bin, boot, dev, cd-root, etc, home, dan lainnya. Pertama, saya akan mencoba membuka direktori bin dengan cara cd Pertama, saya akan mencoba direktori bernama bin. Untuk mengetahui apa saja yang terdapat pada bin, kita ketikkan ls, lalu kita enter, maka akan tampil seperti ini. Bin ini berisikan file-file eksekusi, perintah-perintah, atau sintak umum yang biasa dipakai untuk mengoperasikan komputer. Contohnya terdapat ps, ls, ping, grep, cp, mv, rm, rmdir, cat, grep, dan sebagainya. Selanjutnya, jika kita ingin keluar dari direktori bin, kita ketikkan cd *2 lalu enter, maka kita setelah keluar. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui direktori yang akan kita gunakan, kita ketikkan ls, maka akan muncul kembali. Kita akan mencoba direktori opt cd kita ketikkan ls untuk mengetahui apa aja yang terdapat di opt. Maka opt yang saya punya yaitu zoom, di mana fungsi opt ini berisi subdirektori dari aplikasi pihak ketiga yang telah diinstal di sistem Linux dan dilakukan dengan cara compile manual. Selanjutnya kita memeriksa cd-bot. Kita ketikkan ls untuk mengetahuinya. Bot atau boot leader file berisikan file-file yang dibutuhkan oleh sistem untuk melakukan booting. Contoh file penting seperti init, group, vim, linux, kernel, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya
akan mencoba directory root. Root menyimpan semua file yang dimiliki oleh user root dan hanya dapat diakses oleh user root itu sendiri. Selanjutnya saya akan coba directory dev. Untuk mencoba ke directory selanjutnya, kita menggunakan dua cara. Bisa menggunakan cd-2 atau kita bisa langsung saja ketik cd spasi garis miring terus directory yang akan kita tuju. Selanjutnya kita klik enter, maka kita sudah berada di directory dev. Terus kita lakukan ls untuk mengetahui apa saja yang ada di dalamnya. Dev atau device file berisi file device yang berada di bawah kontrol sistem maupun administrator. Dapat membuat device baru dengan cara make dev dan mendefinisikan perangkat keras. Contohnya yang ada pada dev device yaitu hard disk, partisi, terminal, device, USB, dan perangkat keras lainnya. Selanjutnya saya akan mencoba directory sbin. Lalu kita ketikkan ls untuk mengetahui apa aja yang ada di dalamnya. Sbin atau disebut dengan sistem binaries. Sbin dengan bin hampir sama, namun Sbin berisi aplikasi khusus yang hanya dapat digunakan oleh user dengan akses root atau administrator dan bertujuan untuk pemeliharaan sistem. Contoh yang ada pada directory ini yaitu ada arp, ada halt, shutdown, root, swap on, iptable, reboot, fdix, dan inconfig, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan mencoba ke directory. Karena direktorinya ada berada pada sini, saya akan mencoba ulang dengan ketikan ls. Selanjutnya saya akan mencoba directory etc dengan cara cd etc. Kita ketik ls untuk mengetahui apa aja yang ada di dalamnya. etc atau configuration file berfungsi untuk menyimpan file konfigurasi atau setting aplikasi dan service, bahkan dapat melakukan edit sendiri menggunakan text editor. Contohnya ada etc password dan etc shadow. Selanjutnya saya akan mencoba directory home. Directory home dengan cara cd home. Kita ketikkan ls untuk mengetahui apa aja yang ada di dalamnya. Home atau home directories digunakan untuk semua pengguna menyimpan file pribadi berdasarkan kepemilikan user dan tidak bisa mengubah isi folder user lain. Maka di dalam operasi sistem ini saya menggunakan user hanya satu, yaitu atas nama saya, yaitu Hesti. Selanjutnya saya akan mencoba directory tmp. Saya ketikkan ls untuk mengetahui apa aja yang ada di dalamnya. TMP atau temporary files berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan sementara file-file Linux, dan biasanya file akan terhapus setiap kali mereset komputer dan mereboot sistem. Selanjutnya si directory lib, kita ketikkan ls. Lib atau system libraries, pustaka program yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem dan perintah dasar. Perintah file-file penting dan modul kernel yang dibutuhkan oleh file binary dalam directory, yaitu ada bin dan sbin. Contohnya ada
ada LibisCourse SO 5.7. Selanjutnya saya akan mencoba directory user dengan cara cd usr. Kita ketikkan ls USR atau User Programs, penyimpanan aplikasi Linux yang telah diinstal serta berisikan file-file binary, library, dokumentasi, dan source code yang berada pada Linux. Selain itu, dapat melakukan kustomisasi tampilan seperti font dan theme. USR _bin ini berisi file binary untuk program, contohnya itu ada awk cc ls sgp. Terus kalau selanjutnya ada usr sbin, ini berisi file binary untuk sistem administrator, contohnya ada atd, cron, sshd, userread, dan userdel. Selanjutnya ada usrlib, berisi file library untuk bin dan sbin. Selanjutnya saya akan mencoba directory media dengan cara ketikkan cd media, lalu ketik ls untuk mengetahui apa saja yang ada di dalamnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang media. Kenapa hal ini tidak dapat keluar? Sebelumnya saya akan menjelaskan. Media atau removable media device, directory tempat sementara untuk removable device. Misalnya, ketika memasukkan DVD atau flash disk ke komputer, maka Linux otomatis akan membuat directory baru di dalam media. Nah, karena saya tidak mencolokkan hard disk ataupun flash disk, maka tidak akan tampil. Tapi jika saya sudah mencolokkannya, maka nanti akan tampil media _flash disk. Selanjutnya saya akan mencoba directory cd var ls untuk mengetahui apa saja yang ada di dalamnya. Var atau variable file untuk menyimpan file yang bersifat dinamik, yaitu berubah-ubah dengan ukuran datanya terus bertambah, seperti ada system log, ada file database atau varlib. Yang ini ada print squeeze dengan spool, ada log file dengan kata kunci log, ada file email, ada mail, dan file sementara yang berada di dalam subdirectory, yaitu dengan tmp. Selanjutnya Selanjutnya saya akan menampilkan keseluruhan directory pada Linux sebelumnya. Untuk directory mnt, sebuah folder tempat mount device atau membuat file dan directory pada perangkat penyimpanan, serta sebagai tempat meletakkan sistem berkas. Bahkan merupakan directory sementara tempat di mana admin dapat memount file sistem. Jadi maksudnya memount itu artinya kita membuat file atau directory baru. Contoh, ketika kita melakukan sharing file yang mengharuskan saya nge-mount directory terlebih dahulu file system dari Windows, biasanya saya memberi nama kayak _mnt _Windows. Namun untuk nge-mount atau membuat file system tidak harus di directory tersebut, melainkan bisa di mana saja. Selanjutnya, untuk membersihkan semua program yang ada di sini, saya akan menggunakan perintah clear. Selanjutnya, jika saya ingin keluar dari root, kita ketik exit, maka akan kembali ke awal, home kita awal. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang
Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah dasar pada Linux.